Sahabat terkasih, iman adalah kepercayaan dan keyakinan pada Allah yang disertai dengan ketetapan hati. Iman bukan hanya berarti sekedar menerima Allah, serta tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Namun, kita juga harus percaya hanya pada Allah serta hidup berjalan bersama Allah. Karena jika kita hidup dalam iman kepada Allah, kita pasti akan hidup penuh kemenangan atas kedagingan dan cobaan iblis, memperoleh anugerah keselamatan yang kekal, tidak takut dan khawatir menghadapi apapun, serta hidup dengan penuh damai sejahtera. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya, pentingnya kita hidup dengan iman ya. Sebab ketika kita hidup dengan iman, kita jadi nggak perlu takut dan khawatir ya. Dan tema kita hari ini adalah hidup oleh iman. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman ini yang didengar benar-benar membangkitkan iman dan percaya hari ini mujizat juga terjadi. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami pentingnya untuk kami hidup oleh iman. Dan iman itu kami terima ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan yang kami terima dan kami dengar ini membangkitkan iman kami untuk kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ibrani 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mari kita baca di dalam versi The Passion Translation. Ibrani 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dan dia juga berkata, orang-orangku yang benar akan hidup dari imanku. Tetapi jika ketakutan menahan mereka, jiwaku tidak puas dengan mereka. Ya, hari ini kita diingatkan ya bahwa orang yang benar hidup oleh iman ya. Nah, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa umat Tuhan yang hidupnya benar akan hidup oleh iman. Artinya orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus akan hidup oleh imannya Yesus. Yaitu iman yang dianugerahkan atau diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya ketika bertobat dan percaya kepada Yesus. Arti kata hidup yaitu zao dalam bahasa Yunani adalah menghalami kehidupan yang diberikan dari Allah. Dan kata zao ini sangat erat kaitannya dengan kata zoe dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah zoe life, yang adalah hidupnya Allah. Atau kehidupannya Allah sendiri, yaitu kehidupan yang bergairah, bersemangat, bersukacita, berapi-api dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Wah, ini bagus banget ya, zoe life. Kehidupan yang bergairah ya. Oleh karena itu yang dimaksud bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman atau orangku yang benar akan hidup dari imanku artinya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus dan yang hidupnya benar adalah orang-orang yang menjalani zoe life itu tadi. Yaitu kehidupannya Yesus atau kehidupannya Allah dengan iman yang dianugerahkan atau diberikan oleh Yesus. Jadi karena kita sudah ada di dalam Yesus dan sudah menjadi satu dengan Yesus sehingga oleh imannya Yesus yang sudah ada pada kita ini, maka Zoe Life atau hidupnya Yesus yaitu urapan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan bermanifestasi melalui kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi yang hidupnya benar. Amin. Ya Tuhan mau kita hidupnya benar ya. Amin. Nah, yang menarik arti kata benar ini adalah dikaios dalam bahasa Yunani. Yaitu kita menjadi pribadi yang hidupnya benar
yang hidupnya jujur, yang bijaksana dan dewasa dalam sikap, perilaku, karakter, dan dalam segala tindakan-tindakan kita. Sehingga ketika kita hidupnya benar, yaitu sesuai dengan iman kita ini, maka iman kita akan hidup, bertumbuh, kuat, dan membuat kita memiliki kuasa dan otoritas Allah. Amin. Karena kita memiliki kuasa dan otoritas Allah, maka kita dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan menantikan janji Tuhan dengan ketekunan, dan pada akhirnya kita percaya bahwa kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu ada dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Amin. Menantikan dengan tekun ya oleh iman ini ya. Kemudian oleh iman kita akan memiliki pengharapan dan percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Sehingga kita dapat menerima janji Tuhan tepat pada waktunya. Ibrani 10 ayat 37. Jadi apabila kita hidup oleh iman, maka kita akan memperoleh janji Tuhan dan kita akan menerima janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita ini harus mengerti bahwa ketika kita hidup oleh iman, maka kuasa iman yang ada di dalam kita ini akan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat memanifestasikan Zoe Life atau hidupnya Allah, yaitu kehidupan yang bergairah, bersemangat, bersukacita, berapi-api dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Wah, kehidupan yang bergairah itu ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma 3 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa di dalam Yesus tidak ada satupun dasar untuk kita bermegah. Sebab kita dibenarkan bukan karena usaha kita, perbuatan kita, atau karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Sebab Yesus adalah kebenaran dan Yesuslah yang membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita dibenarkan karena iman. Karena iman ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita menjadi orang benar karena iman kita kepada Yesus. Sehingga sebagai orang benar kita dapat hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah oleh imannya Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Maka kita dimampukan untuk dapat memanifestasikan Zoe Life atau hidupnya Allah. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yesus adalah firman dan kebenaran. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang intim dengan Tuhan. Dan kita sedang menerima benih imannya Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ketika hati kita seperti tanah subur yang haus, yang rindu dan terbuka untuk menerima dan meraih benih-benih firman iman yang kita dapat dari keintiman kita dengan Tuhan ini, melalui firman Tuhannya, maka firman iman ini menjadi rema bagi kita. Firman iman yang sudah menjadi rema inilah yang membuat kita memiliki kuasa, kemampuan dan otoritas untuk kita dapat hidup dengan iman sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga oleh iman kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup oleh Iman. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita akan baca ya dari Fernando Frederick. Bagus dan Bu Mala. Halo juga Fernando. Halo. Ya.
Mohon tolong doanya untuk hidup saya. Kenapa setiap menghadapi sesuatu, saya selalu overthinking. Misalnya takut kalau nanti keputusan yang diambil salah. Atau nanti kalau salah orang responnya gimana. Dan sebagainya. Kadang jadi bikin sakit kepala. Dan akhirnya takut untuk melangkah. Yang akhirnya jadi mundur lagi. Contohnya kemarin, saya tinggal tanda tangan di kantor tersebut. Karena overthinking jadinya saya tolak. Dan sekarang jadi tidak punya pekerjaan lagi. Kenapa ya? Saya selalu begini. Mohon doakan saya agar saya selalu bisa percaya kata hati saya, Pak, Bu. Dan terima kasih. Ya, Fernando, ya. Kami membaca ini sekali ya, dengan kehidupan kamu, pasti kamu capek dengan hidup seperti ini. Nah, Fernando, dalam hidup pada akhirnya kita harus ambil keputusan. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maaf ya Fernando, sebetulnya kita juga sudah mengambil keputusan. Hanya masalahnya waktu kita tidak mengambil keputusan, kita akhirnya mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi hidup pasti harus ambil keputusan. Dan yang kedua ya, di dalam hidup itu pasti ada resiko, ada hal-hal kegagalan, itu kemungkinan ada. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita solusi ketika kita menghadapi masalah. Ya. Nah, pertanyaan tadi kan, gimana ya takut salah dan yang lainnya. Nah, ada firman Tuhan di dalam Amsal berkata, kalaupun kita mengambil keputusan salah, tapi karena kita sudah berdoa dan mengandalkan Tuhan, ya, di dalam keputusan itu kita akan berserah kepada Tuhan untuk biarkan Tuhan memimpin kita. Jadi, kalaupun salah, Tuhan akan luruskan jalan-jalan kita, gitu ya. Jadi percaya Fernando, karena overthinking itu biasanya karena kita tidak aman, kita khawatir, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita bisa lakukan, ya. Dan sayang sekali, akhirnya kesempatan-kesempatan itu jadi hilang, ya. Mungkin dari kamu, sayang. Iya, tapi Fernando, sekali lagi bahwa kita tuh memiliki Bapa yang baik. Jadi kalau hari-hari, aduh mungkin saya kemarin salah tuh keputusannya, akhirnya nggak dapat kerjaan gitu. Gak apa-apa, datang ke Tuhan. Tuhan, akui saja. Mungkin kemarin itu saya salah, saya terlalu berpikir jauh, bahkan mungkin saya khawatir, saya takut. Akui di hadapan Tuhan, curhat kepadanya gitu. Dan katakan kepada Tuhan, tolong Tuhan pimpin aku mau mengandalkan Engkau. Dan apapun yang mungkin keputusan yang salah gitu ya, Tuhan akan luruskan kembali. Dan kita akan mengalami. Karena dia Bapa kita. Dia Bapa kita. Bapa selalu baik bagi kita dan selalu ingin menolong kita ya, Fernando ya. Kita berdoa ya. Sahabat yang baik, mungkin juga ada pergumulan seperti Fernando yang overthinking, akhirnya mengambil keputusan jadi ragu, bahkan tidak berani ambil keputusan dan kehilangan kesempatan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan ya. Bapak, kami berdoa buat pribadi yang kau kasih ini Fernando Tuhan, dan juga sahabat yang baik yang mengalami seperti kehidupannya mengalami overthinking, ketakutan, kekhawatiran, tidak aman, dan kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik. Saya berdoa biarlah hari ini semua ketakutan, kekhawatiran, dan kebiasaan pikiran overthinking dijauhkan di dalam nama Yesus. Dan biar hari ini kami berkata shalom untuk Fernando, shalom untuk sahabat yang baik. Kami berdoa hari ini bangkit imannya untuk percaya bahwa Tuhan menyertai dan setiap keputusan yang diambil Tuhan yang akan meluruskan dan memimpin langkah-langkahnya. Diberkatilah Fernando, dipulihkan hidupnya dan juga untuk sahabat yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, ini ada lagi dari Jelita Maharini ya. Demikian DM-nya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Jelita ya. Kami harap Jelita juga saat ini menonton ya. Dan ini katanya, saya gregetan sama teman saya. Udah umur 35 tahun. Kelakuannya masih aja seperti anak-anak. Kadang-kadang saya jadi gregetan sendiri. Ini sebenarnya dibuat-buat atau gimana sih? Terus suka emosi, meledak-ledak kayak anak-anak gitu. Sampai heran gimana nanti kalau dia berumah tangga ya. Harusnya dia introspeksi diri. Saya juga sempat menegurnya. Malah dia yang ngambek. Aneh kan? Gimana ya agar dia mau berubah? Mohon solusinya Pak dan Bu. Wah,
Jelita nih luar biasa ya, Jelita begitu peduli ya Iya, kepada temannya iya, dan memikirkan gimana nih nanti kalau temannya tidak berubah iya, akan sulit ke depannya gitu ya. iya, Nah, satu hal kita harus mengerti ya bahwa kita secara pribadi kita tidak bisa merubah orang lain. iya, Ya. iya, Kadang-kadang kita berpikir, aduh ini kita dengan segala daya upaya kita berusaha untuk merubah ya. iya, Hanya Tuhan yang dapat mengubah iya, betul. manusia ya. Mm-mm. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia ya. Iya, Tetapi tentunya Tuhan juga melihat kepedulian daripada Jelita ini iya, ya. iya, Mungkin Jelita seperti tadi dikatakan sudah menegur, mungkin sudah nasihati Iya, ya, sudah banyak hal yang dilakukan Iya. oleh Jelita. Tetapi sepertinya malah temannya ini ngambek gitu ya, malah marah gitu. Memang ini kalau dipikir-pikir memang aneh gitu ya. iya, iya, Tetapi kita juga tidak bisa mengharapkan orang lain berubah Iya, langsung gitu atau iya, menerima nasihat kita. Kadang-kadang kita menasihati yang baik orang bisa tolak ya, iya, kita bisa belum tentu menolak. terima ya. Karena itu pilihan daripada setiap manusia. Iya, Ya tadi sering dikatakan bahwa kita tidak bisa merubah manusia, tapi Tuhan bisa mengubahkan Ya, setiap ya. orang. Jadi yang pertama kita mengandalkan Tuhan, Ya. berdoa kepada Tuhan Amin. untuk teman ini gitu ya. Dan kemudian dikatakan mohon solusinya gitu ya. iya, Solusinya seperti apa? Kita harus tahu bahwa kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubahkan teman Ya. ini. Dan kita berdoa biarlah Tuhan juga mengurapi Jelita ya. Jadi kalau Jelita mungkin kasih Menasihati, nasihat atau menegur, diberi hikmat diberi hikmat, kebijaksanaan, dan Ya. diberikan urapan dari Tuhan sehingga teman ini ya. Ada menerimanya. kuasa. Ada kuasanya gitu Ya. ya. Dalam perkataanmu, dalam nasihatmu sehingga orang ini disadarkan Nah itu bahwa penting. dia itu melakukan hal yang salah dan dia kembali kepada kebenaran ya. Dia Amin. mengambil keputusan untuk melakukan yang benar. Jadi Jelita sekali lagi jangan juga jadi berkecil hati, capek gitu lihat orang Dan juga jangan mau gregetan. berubah dan juga jangan gregetan gitu. Masih tenang ya. Nanti kehilangan damai sejahtera Iya. gitu ya. Mari andalkan Tuhan untuk engkau bisa melihat kelak bagaimana teman ini diubahkan oleh Tuhan. Iya. Amin. Mari kita mau datang kepada Ya, Tuhan kita ya. berdoa ya. Bapak terima kasih untuk anakmu yang terkasih Jelita, Tuhan yang sangat peduli kepada temannya. Bapak, hari ini kami minta kepadamu Amin. hikmat, marifat daripadamu untuk Jelita supaya di dalam Jelita melakukan segala sesuatu bahkan juga untuk temannya ini. Jelita mengandalkan Engkau. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apapun tanpa penyertaan-Mu, tanpa Amin. pimpinan-Mu. Dan hari ini kami berdoa juga Tuhan. Biarlah hati Jelita shalom Tuhan. Dan Amin. tidak lagi melihat bahwa segala sesuatu yang dia hadapi dengan temannya ini adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan satu kegregetan itu tadi, kesel Tuhan. Tapi Amin. hari ini biar hati Jelita dipenuhi Tenang. dengan damai Amin. sejahtera. Ada damai Karena sejahtera. percaya dengan iman bahwa hanya Engkaulah yang dapat mengubahkan temannya ini. Dan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau juga bisa memakai diri Jelita ini untuk berbicara melalui Jelita kepada temannya ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mungkin ada teman sahabat-sahabat yang baik juga yang mengalami hal yang sama. Kami berdoa biarlah kuasa, hikmat, kebijaksanaan, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Supaya kami bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat dan berdampak bagi sekitar kami, bagi teman-teman kami. Supaya mereka ada di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri,
saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Makasih ya. Nah, Terima kasih. saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, Ya. hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup oleh iman. Yang pertama, kita harus dibenarkan dahulu, yaitu melalui iman kita kepada Yesus. Sebab Yesus adalah kebenaran dan Yesus akan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kita dibenarkan bukan karena perbuatan dan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Dan yang kedua, setelah kita dibenarkan oleh Yesus, maka oleh anugerah Tuhan, kita menerima imannya Yesus yang penuh kuasa dan otoritas itu hidup di dalam kita. Sehingga kita menjadi orang benar yang dapat hidup oleh iman. Oleh iman yang ketiga ya, oleh imannya Yesus yang ada pada kita ini, maka kita dimampukan untuk dapat hidup oleh iman. Yaitu kita dimampukan untuk dapat memanifestasikan Zoe Life atau hidupnya Allah. Yaitu kehidupan yang bergairah, bersemangat, bersukacita, berapi-api dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau merasa lelah dalam menjalani kehidupanmu? Seperti tidak ada gairah, tidak ada semangat. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, kalau saat ini engkau merasa lelah dalam menjalani hidupmu, mari serahkan semua beban-bebanmu kepada Tuhan. Lalu buka hatimu dan katakan, Tuhan ampuni aku, masuklah ke dalam hatiku dan berkuasalah atas hidupku. Saat ini juga aku terima kebebasan, kelegaan, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Mari datang kepadanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan kau agung dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu.
nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sungguh Bapa, kami bersyukur oleh iman kami kepada Yesus, kami sudah dibenarkan dan kami sudah menerima imannya Yesus yang membuat kami dapat hidup dalam Zoe Life, hidupnya Allah. Sehingga kami memiliki kehidupan yang bergairah, bersemangat, bersukacita, berapi-api dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami percaya hidupnya Yesus bermanifestasi melalui kehidupan kami oleh iman. Dan oleh iman kami menjadi pribadi yang hidupnya benar, jujur, bijaksana, dan dewasa. Dan oleh iman kami memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan tepat pada waktunya. Maka Tuhan dipermuliakan melalui segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya.